Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Cat Kelvin yang dia sengaja menabrak Dewa dan Dewa juga sangat geram dan si Cat Kelvin juga dibawa keluar. Lalu si Cat Kelvin juga yang cacat kakinya dia juga langsung dihajar oleh Dewa di luar rumah sakit. Lalu Dewa juga sengaja dia juga langsung membawa tongkatnya si Cat Kelvin dan di sini si Cat Kelvin juga sudah dibikin babak belur lagi dan dia juga langsung pergi dari rumah sakit. Lalu di sini Papa Jar sama Tante Merin dia datang kepada Nana yang lagi menungguin dekat ruangnya Pasha. Di sini Papa Jar nanya kepada Nana, "Kemana Lia?" Kata Papa Jar. Nana juga dia mengasih tahu tadi Mbak Lia tadi langsung pergi mengikuti Papa Jar, dia katanya mau langsung pulang ke rumah, kata Nana kepada Papa Jar. Lalu di sisi lain terlihat di sini Balia yang dia mau sampai ke jalan raya dan di sini dia juga langsung lagi menunggu taksi apa ojek. Lalu terlihat di sisi lain di mobil sini si Cat Kelvin sama si Nurul Tunjung si Alia Siatil dan si Nurul Tunjung si Prika. Dia pulang dari rumah sakit sudah dihajar oleh Dewa. Lalu di sini si Lurus Tunjung si Alia si Atil juga di sini dia melihat dia yang lagi sendirian. Lalu si Lurus Tunjung si Alia si Atil juga dia menelepon si Tony. Dia harus pura-pura menjadi tukang ojek. Singkat cerita di sini si Tony juga dia datang menghampiri Balia. Lalu Balia juga ditawarin oleh si Cat Tony dan di sini singkat cerita Balia juga sangka itu si Tony itu sangkanya ojek padahal itu si Tony akan menculik dirinya. Lalu Balia juga langsung naik motor si Cat Tony. Pas Balia lagi menaik motor si Cat Tony di sini Papa Jar sama Tante Merin dia sangat kaget Balia menaik ojek. Lalu di sini Papa Jar juga sama Tante Merin juga mengikuti motornya si Cat Tony. Lalu Balia juga sangat kaget dan dia juga kok bisa jalannya ke sini, ini salah jalan kata Balia. Lalu di sini terlihat si Cat Tony juga dia membuka kaca helmnya dan terlihat Balia juga sangat kaget dan dari sini Balia juga minta turun kepada si Cat Tony. Tapi si Cat Tony dan Balia juga tidak sadar bahwa di belakang ada yang mengikuti yaitu Papa Jar sama Tante Merin. Lalu di sini Balia juga dia akan menyelamatkan diri dan dia juga loncat dari motornya si Cat Tony. Terlihat di sini Balia juga loncat dari motornya si Cat Tony dan dia juga langsung jatuh ke bawah. Pas dia sudah mau bangun dari jatuhnya dia mau pergi mau lari dari tempat itu, tiba-tiba si Cat Tony juga menghampiri Balia. Lalu Balia juga di sini dibikin pingsan oleh si Cat Tony. Lalu si Cat Tony juga sudah Balia pingsan, dia juga membawa Balia ke suatu tempat. Lalu Papa Jar sama Tante Merin juga di sini kehilangan jejak. Papa Jar sama Tante Merin sangat panik dan di sini terlihat di rumah sakit Dewa juga menghampiri lagi Nana, Lula dan Dewi dan Lucky. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, "Si Cat Kelvin tadi diapain sama kamu, Mas?" kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Saya salah, coba tadi itu dibikin buta aja matanya si Cat Kelvin," kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, "Udah Mas, tahan emosi kamu," kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini pas lagi cekcok lagi ngobrol Dewa sama Nana, Lucky, Pasha, Lula, Dewi, datanglah di sini keluar suster. Lalu Lula juga ngomong kepada suster, "Bagaimana dengan suami saya, Sus?" kata Lula kepada suster. Lalu suster juga dia membawa kabar baik. Di sini suster juga mengatakan semuanya dan Pasha juga sudah bisa dibesuk karena Pasha sudah normal kembali dan sudah melewati masa kritisnya. Lalu Lula juga sama Dewa, Lucky dan Dewi juga dan Nana masuk ke ruang rawatnya Pasha. Di sini Pasha juga dia sudah sadar dan memanggil-manggil Lula. Lalu Lula sudah melihat suaminya sadar, menyuruh Nana pulang karena kasihan Junior di rumah. Lalu Nana juga dia ngomong sebelum pamitan kepada Lula, "Pokoknya kamu Dek, kalau ada Kak Fajar kesini kamu harus minta maaf sama Kak Fajar karena kamu sudah memarahi Kak Fajar tadi," kata Nana kepada Lula. Tapi di sini dasar Dewa dia darahnya darah tinggi.
dia malah marah kepada Nana dan Lula. Untuk apa memaafkan Fajar? Fajar itu sudah bersalah, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga di sini dia ngomong kepada Dewa. Singkat cerita di sini pas lagi cekcok di sini juga Lula juga dia ngomong kepada Dewa sama Nana. Bener kata Kak Nana, saya akan minta maaf kepada Kak Fajar. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga keluar dari ruang rawatnya Pasha. Pas di luar di sini ada Dewi sama Lucky dan Dewa juga ngomong kepada Dewi sama Lucky, kamu mau pulang enggak? Dewi, Lucky, kata Dewa sama Nana. Tapi di sini jawab Lucky juga ngomong kepada Dewa sama Nana, saya akan menungguin Pasha sama Lula di sini, takut ada si Ken Kelvin sama anak buahnya mengganggu Pasha, kata Lucky dan Dewi kepada Dewa. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi mau menuju pulang ke rumah. Tapi sebelum dia pulang ke rumah dia mampir ke tempat pengurus biaya rumah sakit itu. Lalu di sini Dewa juga langsung nanya kepada suster, saya mau nanya siapa yang telah mendonorkan mata untuk Pasha, kata Dewa kepada suster. Coba kasih tahu kepada saya, soalnya saya kakaknya, kata Dewa kepada suster. Lalu suster juga ingat omongannya Pak Fajar. Lalu suster juga dia ngomong kepada Dewa, maaf Pak Dewa, saya bukannya tidak mau mengasih tahu masalah orang yang telah mendonorkan mata itu, tapi amanah ini katanya jangan sampai ada orang yang tahu, kata suster kepada Dewa. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain si Tony juga dia yang sudah membuat pingsan Balia, dia juga langsung membawa Balia ke suatu tempat. Lalu Balia juga di sini diikat tangannya di suatu tempat. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin yang sudah sampai ke rumahnya yang sudah dibikin babak belur oleh Dewa, tiba-tiba menerima telepon yaitu video callan sama si Tony. Lalu si Tony juga dia mengasih tahu bahwa Balia sudah disandra dan sudah diculik sama dirinya. Lalu si Tony juga mengasih foto yang sudah Balia sudah diikat di suatu tempat dan keadaan pingsan. Lalu si Tony juga bagaimana ini diapain ini Alia ini, kata si Tony. Lalu si Alia si Ratel, pokoknya Lia itu harus dibikin sengsara seumur hidup, kata si Alia si Ratel kepada si Tony. Lalu di sisi lain Tante Merin sama Pak Fajar juga dia melihat GPS yang ada di HP-nya Balia. Lalu di sini juga Pak Fajar sama Tante Merin juga mengikuti GPS yang ada di HP-nya Balia. Singkat cerita di sini terlihat Pak Fajar sama Tante Merin juga menemukan Balia di mana dibawa oleh si Tony. Lalu si Tony juga dia pas dia mau membuat muka Balia cacat dan terlihat di sisi lain Pak Fajar langsung menghajar si Tony. Singkat cerita di sini juga terjadi perkelahian dan si Tony juga bisa nampuyak sama Pak Fajar. Lalu terlihat Balia juga disadarkan oleh Tante Merin dan di sini Balia juga langsung diselamatkan oleh Pak Fajar sama Tante Merin. Pas Balia mau dibawa ke mobil dari tempat itu, tiba-tiba si Tony membokong dari belakang. Lalu si Tony juga ngomong dalam hatinya, pokoknya kalian tidak ada yang akan selamat, pokoknya satu dari kalian harus ada yang mati, kata si Tony sambil menyerang kepada Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia kena tusukan oleh si Tony. Lalu si Tony juga sudah menusuk Pak Fajar, dia juga langsung pergi dari tempat itu dan terlihat Tante Merin sama Balia juga sangat kaget melihat Pak Fajar sudah bersimpah darah. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dibawa oleh Balia sama Tante Merin ke rumah sakit. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia juga dipeluk oleh Tante Merin di dalam mobil akan menuju ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BIC semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.